Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menunjukkan tentang proses penarikan uang atau withdraw di Uangme. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, aku di video-video sebelumnya aku udah menunjukkan ya teman bahwa P2P lending konsumtif yang aku gunakan adalah asetku, Uangme dan EasyCash. Dan di sana aku masukin sekitar 300 juta sehingga aku mendapatkan return tahun lalu untuk 1 tahun aku dapat kalau nggak salah sekitar 75 jutaan dan masih akumulatif, masih nambah terus ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa cek video-videonya sebelum ini. Juga ada membahas tentang bibit dan lain-lain. Nah, jadi di video kali ini aku ingin nunjukin tentang proses penarikan uang di Uangme ya, teman-teman. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya. Dan di video kali ini aku pengen nunjukin gimana sih proses penarikan dananya, teman-teman. Jadi kan teman-teman udah tahu nih kalau misalnya aku ada berinvestasi nih, teman-teman bisa lihat waktu itu masih ada 30 juta kalau nggak salah. Kemudian aku tarikin, sekarang udah tinggal 11 juta. Nanti aku juga mau tarik lagi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini hari ini adalah tanggal 1 Desember, hari Rabu. Di atas 1 Desember Rabu. Kemudian uang yang aku pengen tarik adalah ini, teman-teman. Jadi cara yang kita perlu lakukan di Uangme kalau kita ingin menaik dana adalah kita dengan cara pencet ini, teman-teman. Change, terus kita atur nih mau di auto allocate atau principal auto allocate, terus withdrawal atau auto withdraw. Auto allocate ini artinya setiap pendanaan yang udah jatuh tempo nanti kita bisa langsung otomatis dimasukin lagi, di reinvest ulang, teman-teman. Nah, kita pilih yang 21 hari. Itu otomatis kalau misalnya kita pencet auto allocate 21 hari, setelah peminjaman kita jatuh tempo, dana kita bakal langsung di reinvestasikan ke tenor 21 hari, teman-teman. Begitu juga kalau kita pilih 3 bulan atau misalnya 30 hari, 4 bulan, tergantung pilihan kita ya. Kalau principal auto allocate interest withdrawal ini artinya keuntungannya bakal ditarik, kemudian dana pokok bakal di reinvest. Kalau kita investasi 10 juta nih, selama 1 tahun kita dapat katakan 15%, kan dapat 1,5 juta. Uangnya kan jadi 11.500.000. Kalau kita pilih yang principal auto allocate, maka uangnya bakal ditarik bunganya doang, teman-teman. Ditarik 1,5 juta, 10 jutanya di reinvestasikan kembali. Jadi bagi teman-teman yang suka pengen bikin passive income misalnya, kamu bisa aja nih pakai yang principal auto allocate, terus kamu taruh aja setiap bulan misalnya 10 juta setiap bulan. Jadi kamu nanti misalnya setiap bulan kamu bisa ambil bunganya tanpa kamu nyentuh dana pokoknya. Dana pokoknya bakal di reinvest terus. Kemudian kamu ambil bunga-bunganya aja terus. Kan lumayan buat jadi passive income juga ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga nih, pilihan yang terakhir adalah auto withdraw. Kalau kamu pilih auto withdraw ini artinya dana kamu akan ditransfer secara otomatis ke bank kamu, teman-teman. Ini kamu diemin aja. Yang paling enak dari Uangme, setauku di Uangme itu paling cepet, teman-teman, prosesnya. Kalau misal jatuh tempo tanggal 1 Desember, otomatis di tanggal 1 Desember juga bakal ditransfer juga uangnya. Nggak seperti yang lain ya, teman-teman. Kan sebelumnya aku udah review tentang asetku, gimana cara narik dana di asetku. Teman-teman ketahui kan di asetku itu kalau kita narik dana, biasa butuh 1-2 hari ya, teman-teman. Misalnya hari ini udah jatuh tempo, jadi dananya dianggurin dulu sehari, tungguin apakah kita mau reinvest atau enggak. Kemudian baru diproses keesokan harinya. Jadi ada selang beberapa hari. Nah kan Uangme itu di hari itu juga bakal dikeluarin dana, teman-teman. Kalau misalnya kita udah pencet auto withdraw, ini kan teman-teman bisa lihat nih jatuh temponya tanggal berapa nih. Kita bisa lihat. Ini kan kita udah atur jadi auto withdraw ya, teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat land time-nya adalah tanggal 2 bulan 8 2021. Yaitu tanggal 2 Agustus 2021. Ini aku ambil tenornya yang 4 bulan. Ini 4 bulan di sini dengan bunga tahunan 21%. Ini maksudnya 21% nih bukannya 21% dalam 4 bulan ya, teman-teman. Tapi 21% secara tahunan, secara 365 hari. Jadi kalau misalnya mau ngitung ya kamu harus dibagi lagi. Kalau kamu 21% dikali 4 dibagi 12 karena 4 per 12 ya, teman-teman. 4 bulan per 12 bulan dikali 21%. Itu yang kita dapat dari si dana pokok kita. Kayak sekarang ini expected interest-nya adalah 261.000. Di awalnya kita berinvestasi di sini dan amount-nya 3.674.000. Ini adalah bunga yang bakal kita dapat 261.000 ya, teman-teman. Dan completion time-nya ini teman-teman bisa lihat ya. Completion time-nya adalah tanggal 2 Desember 2021. Hari ini adalah tanggal 1 Desember yang artinya besok harusnya udah komplit, udah jatuh tempo. Jadi kita bakal lihat di jam berapa, di tanggal berapa kita bakal menerima dananya, teman-teman. Jadi kita bakal lihat auto withdraw-nya bakal selama apa dan kita bakal nerima dananya di tanggal berapa. Kalau di sini sih ditulisnya transfer prosesnya withdraw bisa sampai 3 banking days ya, teman-teman. Tapi kenyataannya biasa lebih cepat dari itu sih. Setauku biasa kalau misalnya Uangme ini langsung ya, teman-teman, di hari yang sama bakal ditransfer juga. Bahkan kalau nggak salah subuhnya bakal ditransfer kalau nggak salah ya, teman-teman. Ini borrower detail ini adalah para peminjam yang meminjam uang kita ya, teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Ada level score-nya, ada. Yang satu lagi yang enaknya kalau misalnya kita mau pakai fitur auto allocate ini, dia bakal ada bunga tambahan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita reinvest terus, kita bakal dapat bunga tambahan. Jadi semakin lama udah investasi kita semakin gede, bunganya juga makin gede. Kamu bisa baca ada interest rate plus 0,8%. Interest rate plus 0,8%. Jadi kalau misalnya kamu melanjutkan pendanaan, bunganya bakal naik ya, teman-teman. Sekarang kan 21,3. Nanti bunganya bakal naik tambah dengan 0,8 tadi jadi 22 sekian, 22,2 ya. Oh, kalau yang ini auto allocate malah interestnya plus 1. Berarti 22 jadi 23 ya, teman-teman. Kan lumayan banget. Apalagi kalau misalnya kamu udah taruh dananya yang gede sampai
sampai ratusan juta, itu udah pasti lebih berasa ya teman-teman. Cuman aku perlu ingetin sekali lagi kalau investasi di sini adalah investasi yang sangat tinggi resiko. Jadi kalau bisa kamu jangan taruh semua dana kamu di sini ya teman-teman. Kalau kamu taruh semua danamu di sini, tiba-tiba nggak bisa bayar, tiba-tiba gagal bayar, hilang semua, waduh, perihnya bukan main teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini Uangmi juga lagi ada penurunan bunga nih. Biasanya Uangmi itu bunganya pas zaman-zaman 1 tahun 2 tahun lalu aku berinvestasi itu masih 20-an% ya. Teman-teman bisa lihat di sini kan. Ini bunganya tinggi kan, 21%. Ini karena aku ambilnya udah dari berapa bulan atau berapa tahun lalu, aku lupa teman-teman. Lihat 21%. Untuk saat ini bunganya hanya di angka 8%. Bahkan 1 minggu sebelum video ini dibuat, kalau nggak salah aku ngecek itu sekitar 5,5% teman-teman. Nah, kalau misalnya returnnya cuma 5,5%, apakah bijaksana kalau kita mau investasi dengan resiko yang lumayan tinggi? Kan P2P lending konsumtif lumayan tinggi karena dananya disalurkan ke pinjaman konsumtif. Tapi returnnya hanya segitu teman-teman. Apakah nggak lebih baik kita taruh di reksadana pasar uang yang returnnya mungkin sekitar 5-7%, tapi resikonya jauh lebih kecil teman-teman. Nah, kalau jawabanku ya otomatis lebih mending aku investasi di pasar uang teman-teman sekalian. Orang returnnya juga mirip-mirip. Oh, pasar uang memiliki resiko yang jauh lebih kecil ketimbang ini. Nah, kalau misalnya returnnya lebih tinggi, nah itu baru menjadi pertimbangan ya, kamu mau ambil yang mana. Lebih baik lagi kalau misalnya kamu melakukan yang namanya diversifikasi, mana kamu membagi-bagi asetmu ke dalam beberapa instrumen sehingga lebih aman ya teman-teman. Resikonya bakal jadi lebih minim. Kamu juga bisa lihat di ini transaction history, ini adalah di masa lalu udah jadi proses apa aja teman-teman. Ada yang udah di withdraw, ini uang-uang yang udah di withdraw nih, yang udah lumayan lama kan investasi dari tahun berapa tuh, 2019 teman-teman. Kalau misalnya sebelah sini di OME kan ada total akumulasi tuh, realized total economic benefit. Ini adalah akumulasi bunga yang udah aku dapatkan dari awal aku berinvestasi sampai sekarang teman-teman. Jadi sekitar 12 juta sekian ya. Kalau misalnya sebelah kiri expected yesterday economic benefit, ini artinya return harian kita. Jadi dengan kita menginvestasikan aset sebanyak 11 juta ini, return harian yang aku dapat adalah sekitar 6.000 rupiah teman-teman. Jadi sama seperti di asetku, dia juga hitungin hariannya. Tapi kalau misal di sini kalau nggak salah dia nggak nambah setiap hari. Kalau di asetku dikalkulasinya setiap hari teman-teman. Jadi aset kita dihitungin nambah setiap hari. Sedangkan di sini enggak ya teman-teman. Paling dihitungnya pas nanti jatuh tempo aja. Terus kita cek rekening kita ya teman-teman. Nih, aku buka BC aku, kita cek dulu rekeningnya. Kita cek rekeningnya, yaitu rekeningku ada di angka 584.000 rupiah ya teman-teman. Jadi kita lihat ini tanggal 1 Desember 584.000, jatuh tempo di tanggal 2 Desember. Kemudian ini nanti jatuh temponya di tanggal 2 Desember. Kita lihat kita bakal di tanggal berapa kita nerima uangnya ya teman-teman. Nanti kita bakal lihat di cut berikutnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah post time skip ya teman-teman. Sekarang udah 2 Desember di jam 7.19 PM. Tapi karena aku kebetulan sedang berada di luar negeri, berarti ini jam Indo, ini sedang jam 6:19. Karena di Cina 1 jam lebih awal ya teman-teman. Kita bakal cek apakah uang dari Uangmi ini transferannya udah masuk teman-teman. Kita cek ke BCA kita. Nih, lihat sekarang rekening yang aku punya isinya udah 4,5 juta, teman-teman. Jadi kan kalau nggak salah cuman berapa ya? Cuman 500-an sekian, sekarang udah jadi 4,5 juta. Jadi seperti yang kita ketahui, bener kan teman-teman, prosesnya kalau misalnya di Uangmi bisa jauh lebih cepat ketimbang di platform-platform investasi P2P lending konsumtif lainnya. Di Uangmi kalau misalnya jatuh tempo di hari itu, maka di hari itu juga uangnya bakal kembali, teman-teman. Bahkan kalau nggak salah ini harusnya sih nggak jam segini ya, teman-teman. Ini kan aku kebetulan ceknya sore nih. Tapi aku yakin kalau misalnya aku ngeceknya tadi siang pun, atau misalnya lebih pagi, itu pasti uangnya sebenarnya udah masuk teman-teman. Cuma karena kebetulan aku lagi kerja, jadi aku nggak bisa cek. Sekarang aku baru bisa ngecek sekitar jam 7, di Indo jam 6 PM. Nah, jadi sekarang uangnya udah masuk ya teman-teman. Dan otomatis saldo kita harusnya sih udah berkurang di Uangmi-nya teman-teman. Nah kan sekarang saldonya udah berkurang deh, udah jadi tinggal 7 juta. Tadi kalau nggak salah masih 11 juta something ya kan. Ini di transaksi historinya tuh udah berhasil. Penarikan sudah berhasil 3,9 juta. Jadi sekian berinvestasi di Uangmi ya teman-teman. Apakah aku merekomendasikan Uangmi? Jawabannya adalah bukan iya ataupun bukan enggak teman-teman. Jawabannya adalah tergantung. Karena seperti yang teman-teman lihat, kalau misalnya investasi di Uangmi, bunganya selalu berubah-ubah ya teman-teman. Kadang waktu awal aku berinvestasi itu masih 20-an% nggak salah, terus jadi belasan. Kemudian sekarang 8%. Kemarin bahkan sempat 5%. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, prinsip dasar dari investasi adalah semakin tinggi resiko, returnnya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya risikonya rendah, maka risikonya juga rendah teman-teman. Di risk sama return itu berbanding lurus kalau di investasi ya teman-teman. Nah, seperti yang kita udah ketahui,
kalau misalnya uang Mi ini kan punya resiko yang cukup besar ya teman-teman, karena pinjamannya disalurkan ke kredit pinjaman konsumtif, di mana orang pakai buat beli barang konsumtif. Ini bisa dibilang kan resikonya lumayan tinggi ya teman-teman. Resikonya adalah resiko gagal bayar dari orang yang meminjam. Kemudian apakah returnnya setimpal teman-teman? Jadi jawabannya adalah bergantung apakah returnnya setimpal atau enggak. Kalau misalnya returnnya tinggi, terus kamu punya risknya tinggi tapi returnnya juga tinggi, maka itu masih setimpal ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah di kondisi seperti ini, di mana risknya sangat tinggi namun returnnya hanya di angka 8%, bahkan kemarin 5%, apakah aku merekomendasikan? Jujur kalau misalnya returnnya nggak segede itu ya aku nggak terlalu merekomendasikan teman-teman. Karena kalau misalnya returnnya hanya segitu, aku merekomendasikan kamu mendingan invest ke reksadana aja sekalian teman-teman, mana risikonya bakal lebih minim namun returnnya bisa juga mirip-mirip teman-teman. Nah maka dari itu jawabannya adalah tergantung bunganya berapa. Itu kalau menurut pendapatku pribadi. Aku pribadi juga udah mengurangi porsi kepemilikan di uang Mi ini teman-teman. Nanti kalau misalnya ada promo atau misalnya promonya lagi bagus atau lagi dapat kupon apa, mungkin baru aku masukin lagi ya teman-teman. Di uangnya bakal aku masukin ke bibit aja teman-teman, karena bibit ini lebih fleksibel. Bibit kan enaknya bisa ditarik kapanpun ya teman-teman. Nah berikut aku top up aja di bibit. Seperti biasa aku masukin uangku ke obligasi aja ya teman-teman. Ini masih ada yang kemarin yang masih diproses, ini sekarang aku masukin lagi aja. Nah, jadi kita udah beres nih, udah ada notifikasi. Terima kasih atas pembeliannya. Kalau kita reload harusnya udah kelar ya teman-teman. Udah beres nih. Sama seperti kemarin, kita tinggal tunggu hari di mana prosesnya selesai ya teman-teman. Biasanya bisa sampai 3 sampai 5 hari. Dan juga sekarang nilai portofolionya harusnya udah nambah lagi ya teman-teman. Udah masuk lagi deh uangnya. Tuh, udah jadi 142 juta. Begitu juga dengan nanti keuntungannya bakal semakin lama semakin gede. Karena yang namanya investasi itu adalah compounding. Mana contoh nih, kalau misalnya kita berinvestasi, katakan kita punya modal 1 juta. Di tahun pertama, kalau kita mendapatkan 10% return, berarti uang kita akan menjadi 1,1 juta. Karena kita mendapatkan 100.000 bunga teman-teman. Yaitu 10% dari 1 juta. Namun teman-teman, kalau kita keep berinvestasi, kita tetap berinvestasi, di tahun berikutnya, apakah kita mendapatkan 100.000? Jawabannya enggak teman-teman. Kita bakal dapat lebih dari 100.000, yaitu 110.000. Karena kenapa? Karena yang namanya investasi itu sifatnya compounding. Di tahun pertama kita dapat 10% dari 1 juta. Tapi di tahun kedua kita dapat 10% bukan dari 1 juta, tapi 10% dari 1,1 juta teman-teman. Ya, artinya kita dapat 110.000. Di tahun ketiga begitu juga teman-teman. Jadi bunga yang kita dapat semakin lama akan semakin besar. Nah itu prinsip itu yang dipahami oleh Warren Buffett semenjak ia masih berusia 11 tahun. Jadi dari usia semuda itu dia udah tahu yang namanya compound interest, makanya uangnya di compound terus sampai akhirnya dia bisa jadi salah satu orang terkaya dunia. Nah, hal itu juga udah aku manfaatkan teman-teman. Jadi di awal kali aku berinvestasi, aku cuman pakai 1 juta. Cuman makin lama aku investnya makin tambah terus sampai di satu titik di mana aku sekarang menginvestasikan 80% dari income gue, teman-teman. Jadi setiap aku menerima penghasilan, 80% langsung aku sisihkan. Nah, sekian video pada kali ini. Semoga ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua. Semoga juga bisa membantu. Kalau ada request, teman-teman boleh request. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.